Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut secara baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjaminan hak yang dasar juga dilakukan dengan terbuka secara mengungkapkan dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang mengatur sistem pemerintah demokrasi, di mana rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan ekspresi mereka. Jika demokrasi sebagai sebuah gagasan yang mendasarkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk menentukan, maka dalam pendidikan Islam dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, eksternalisasi pendidikan Islam di demokrasi. Islam sebagai rahmatul lil alamin telah memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan Islam yang demokratis dalam Asy-Syura ayat 38 yang musyawarah dan persatuan umat merupakan salah satu sendi demokrasi yang perlu dikembangkan termasuk dalam bidang pendidikan. Dasar pelaksanaan pendidikan Islam juga dapat dalam surah Al-Safi ayat 33, ayat 37, ayat 102 sampai 107 yang artinya maka sama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Perhatikan anaknya untuk disembelih, maka disitulah terdapat yang namanya anugerah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran kelompok kami ingin mengangkat sebuah judul moderasi beragama. Oke, Indonesia sebagai negara yang mengadakan sekali beragama yang terdiri dari suku, budaya, bahasa, dan ras, seringkali yang terkuat akan mendirikan sebuah kelompok radikalisme. Dan munculnya kelompok-kelompok radikalisme ini memunculkan kembali istilah yang disebut dengan moderasi beragama. Nah, pengertian moderasi beragama kita bagi menjadi moderasi dan beragama. Moderasi secara bahasa, kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio yang ada keseimbangan, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengurangan kekerasan dan pengendalian ke ekstreman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau watasiyah yang memiliki pandangan makna dengan kata tawassuh, di tengah-tengah, i'tidal, adil, dan tawazun, berimbang. Sedangkan secara istilah, moderasi dibagi menjadi dua lagi. Pertama, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal, atau tathawuf. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang dirujuk untuk pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan umat lain, yaitu tentang toleran. Disebutkan dalam hadis ada sekelompok orang dari Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang kuat beribadah sampai tidak menikah. Nabi menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan hak ini. Itulah sunnah beliau. Kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Kemudian kata beragama. Kata beragama secara bahasa itu berarti tiga. Pertama, berarti menganut. Kedua, berarti taat beribadah. Dan ketiga, berarti memuja-muja. Secara istilah, beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, tidak kanan, tidak ekstrim kanan, ataupun ekstrim kiri. Ulangi, mana semangatnya? Ayo, luar biasa. Mana semangatnya? Iya, kita bangga itu adalah pemahaman adik-adik kita sekalian dalam hal moderasi beragama, paham
Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Terlalu ke kanan nanti jadi ekstrim, terlalu ke kiri nanti jadi sekolah. Ya, bukan berarti kita lemah dalam pemahaman agamanya. Dan juga bukan terlalu keras. Iya. Iya, itu yang paling penting. Oke. Ya, siap. Kita mulai saja supaya tertib. Ya, dari pemaparannya kelompok harus ya. Nah sekarang Boleh kita lempar atau mungkin kita tunjuk. kita tunjuk aja dulu dari B. Dari B boleh. Iya. Kelompok B. Iya. Kelompok B pemaparannya atau pemahamannya mungkin ada yang tidak sesuai, tidak pas. Silakan kelompok mana? Yang tidak sesuai pendapatnya mungkin dari yang silakan. Oke. Ya. Iya, berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok B tidak setuju dengan pernyataan kelompok A yang menyatakan bahwa rendahnya toleransi di Indonesia. Saya tidak setuju dengan pernyataan itu karena tingkat toleransi di Indonesia bisa dikatakan tinggi. Sudah mulai banyak praktek toleransi yang diterapkan di lingkungan sekitar, contohnya di lingkungan sekolah, seperti pembiasaan keagamaan di sekolah yang kami lakukan di SMP 1. Setiap pagi kami melakukan kegiatan sholat duha dan tadarus. Dan banyak lagi hal yang sudah diterapkan di lingkungan lainnya. Ya, silakan didiskusikan boleh. Ya. Kalau ada lagi, ada lagi. Wakil terima kasih. Cukup. Ya. Ya, oke. Sekarang dulu. Kelompok B mengantar pendapatnya kelompok A. Ya, dikatakan bahwa Ya, 2 menit waktunya kelompok A. toleransi katanya Sudah bagus. sudah bagus, tapi pada kenyataan Faktanya ya, Faktanya. tapi masih di Ya. bawah standar. ya apa disangka dulu atau gimana? Boleh. Kelompok A tadi untuk menjawab apa yang dikantor oleh kelompok B. Ya seperti yang bilang ya. 2 menit jawab saja ya. Silakan. 2 menit maksimal. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ayo. Ya. Jadi kelompok B tadi dia tidak mengatakan tidak setuju untuk rendahnya sikap toleransi, betul? Nah, mungkin di bagian lingkungan kalian, Pak Khalid tadi mengatakan di SMA, ya kan? Itu banyak toleransinya. Tapi secara nyatanya ada banyak warga Indonesia yang masih melakukan sikap toleransi ini rendah, tidak menghargai, seperti itu. Dan dia memaksakan kehendaknya tidak menghargai, seperti itu. Tidak semuanya ya. Iya. Boleh dicontohkan. Bedanya. Boleh dicontohkan kelompok A. Yang ingin tadi menggambarkan rendah tadi atau tinggi tadi yang mana? Mungkin itu yang dimaksud kelompok B. Masih rendahnya sikap Ya, toleransi. yang mana? Dicontohkan aja. Ya. Silakan. Jadi harus disangka betul-betul, dijelaskan betul-betul. Ya. Waktunya 2 menit ya, sama diskusinya. Ya. Nah, di sekolah juga mungkin beberapa kan ada yang banyak melakukan toleransi, tapi ada juga nih beberapa yang memaksakan kehendaknya. Bodo amat lah kayak gitu sama agama lain. Oke. Silakan yang peduli ya. Iya. Ya. Mereka mengucilkan agama lain yang berbeda dengan dirinya Iya. dan menganggap ajaran mereka lah yang paling benar. Itu yang masih ada ya. Kali mengkantor untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh kelompok A tadi. 1 menit kan? 1 menit maksimalnya ini. Iya, silakan. Ratu B Rado B, silakan. menanggapi Ya. apa yang mereka sudah Seperti yang sudah dikatakan kelompok A bahwa di Indonesia masih kurangnya toleransi. Sedangkan menurut saya, misalnya memang rendah toleransi itu berarti harusnya terjadi peperangan antar agama, antar suku dan ras di mana-mana. Bila itu memang rendah tingkat toleransi. Kalau yang seperti Anda katakan seperti cuek, itu masih belum terlalu tingkat rendah, masih biasa saja. Oh. Biasa. jadi sikap cuek itu ya, silakan. Menurut saya hendaknya bertoleransi itu tidak masalah, bukan masalah yang sangat besar. Selama kita tidak mengganggu ibadah agama lain, kita tidak perlu atau harus mengikuti ritual keagamaan lain, cukup menghormati dan menghargai. Katanya bukan saja tapi masukan. Ya, masukan ya. Kira-kira setuju apa enggak? Iya. Ya, masukan dari kelompok B, bukan saja. Iya, Yang katanya hanya sekedar menghargai dan menghormati itu memang
benar. Ya. Tapi akan lebih baik kalau kita apa ya kayak Gimana? Boleh diskusi ya. teman termasuk agama, maka setiap masyarakatnya diharapkan memiliki sikap toleransi yang tinggi. Ya. Para ulama yang berdiri sikap untuk memperolehkan ucapan salawat atau bagi umat Nasrani berdasari hukum yang pada firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berartikan Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang yang tiada memberangimu. Kelompok C silakan. Kira-kira pendapat yang mana Yang mana yang berbau dikontrakan? di kontrakan? Silakan kelompok C. Ya, yang mana? Mau D tetangganya silakan. Boleh, mau B boleh, nggak apa-apa, tetangga juga boleh. Silakan. Yang mana kira-kira? Berdiri, Ya. berdiri. Ya, kira-kira kelompok mana yang mau dikontrakan? Ayo. Ayo. Ya, tegas. Kami ingin meminta maaf. Oh, kelompok A juga. Wow, terus ini jadi sasaran. Aduh. Ya, harus buat mental kelompok A. Ini apa? Apa karena gender? Ini jadi kelompok deh. Ya. Hah? Oh ya. Oke, lanjut aja silakan. Lanjut. Karena kami sangat setuju dengan kelompok B. Karena toleransi di Indonesia ini sudah cukup. Bagus. Iya. Oke. Terus? Alasannya apa? Bagus. Ya. Beri gambaran. Dikarenakan Apa? Ya, masih cari-cari. saya berpendapat dia tidak tahu, dia hanya melihat saya dari luar, bukan melihat saya dari dalam. Oh,